penginapan juga katanya di sono. Pagi yang tenang di pinggir laut, Pak Rungkad dan Bang Topan sedang bersantai di rumah sederhana yang mereka tempati di tepi pantai. Suara ombak yang lembut menenangkan, namun suasana hati Bang Topan justru sebaliknya, gelisah dan penuh tanya. Dengan nada serius, ia menceritakan kejadian aneh yang ia alami tadi malam. Ia menemukan kepala charger, benda kecil, namun sangat familiar. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Itu milik Dewi, atau lebih dikenal sebagai Nona Elin, wanita misterius yang kabur ke Lombok. Ia bukan wanita biasa, dia adalah pelaku pembunuhan Pak Jalil, ayah angkat Bang Topan, yang diracun secara kejam. Tujuan Bang Topan jelas, ia ingin menangkap Nona Elin dan menyerahkannya ke polisi. Keadilan harus ditegakkan. Dalam usahanya ini, Bang Topan tak sendiri. Ia dibantu oleh Pak Rungkad, sahabat lama almarhum Pak Jalil, yang bersumpah akan membantu sampai tuntas. Informasi penting muncul. Dari penduduk lokal, mereka mendengar kabar bahwa semalam ada satu perempuan dan dua laki-laki menyeberang ke pulau seberang. Bang Topan langsung curiga. Itu pasti Nona Elin dan dua bodyguard-nya, pria-pria bayaran yang pernah menyamar sebagai polisi gadungan untuk melindungi Elin dari kejaran hukum. Mereka putuskan untuk bertindak. Tanpa pikir panjang, Bang Topan dan Pak Rungkad segera menyiapkan perahu kecil untuk menyusul ke pulau yang dimaksud. Perjalanan ini bukan hanya soal pengejaran, tapi tentang menuntaskan dendam dan menegakkan keadilan untuk almarhum Pak Jalil. Tapi mereka tidak sendirian. Kabar pergerakan mereka sampai ke telinga geng 4G, Dhot, Kona, Robi, dan Peot, rekan lama Bang Topan, mengetahui bahwa Elin berada di Lombok dan bahwa Bang Topan serta Pak Rungkad telah menyusul ke sana. Mereka pun segera bergerak dengan gaya mereka yang unik dan kadang konyol. Namun setia dan cerdik, geng 4G bertekad untuk membantu misi ini. Perburuan di Lombok pun dimulai. Jejak Nona Elin semakin dekat. Tapi akankah mereka bisa menangkapnya sebelum ia kabur lebih jauh? Dan apa rahasia yang sebenarnya disembunyikan oleh dua bodyguard-nya? Perahu kayu yang ditumpangi Bang Topan dan Pak Rungkad terombang-ambing di Selat Lombok. Pak Rungkad yang memegang kemudi berkali-kali menenangkan Topan. Tenang, Nok. Ombak hanya menakutkan kalau kau ragu. Hanya 2 jam kemudian, garis pantai Senggigi muncul di kejauhan. Di belakang mereka, suara motor berderu, sebuah speedboat melesat. Geng 4G tiba lebih cepat dari perkiraan, mengibarkan kain hitam bertuliskan, Misi Jalil. Mereka berkumpul di sebuah warung kopi dekat pasar ikan ampenan. Robi, si jago usil, sudah memperoleh kabar. Info 1, seorang perempuan bertopi besar membeli alat selam dan meminta rute tercepat ke pantai Secret Gili. Info 2, 2 pria berbadan besar, diduga bodyguard Elin, mencarter pick-up tua warna hijau. Pak Rungkad mengangguk. Secret Gili itu pulau karang tak berpenghuni. Cocok untuk bersembunyi. Bang Topan Opeot pengejar sewa kapal nelayan cepat, langsung menuju Secret Gili. Pak Rungkad Akona penyergap darat selidiki gudang perlengkapan selam. Cari petunjuk racun yang pernah dipakai Elin. Robi Odhot pengalihan sebarkan rumor palsu di pelabuhan Bangsal. Interpol mencari Elin, hadiahnya 200 juta. Di gudang selam, Pak Rungkad mendapati kotak kayu bertuliskan Agrochem. Di dalamnya, bungkus kecil arsenik farmasi yang sama persis dengan kasus Pak Jalil. Terselip kwitansi, pengirim, Dr. Yusuf A. Nama itu mengejutkan Rungkad. Dulu ia dokter pribadi Pak Jalil. Apakah Dr. Yusuf terlibat? Matahari mulai condong kala kapal nelayan Bang Topan merapat. Mereka menyusuri pantai karang, menemukan bekas api unggun dan kepala charger lain, masih hangat. Pihak yang PK mendengar dengungan drone. Mendadak, 2 sosok bersenjata kejut listrik muncul dari balik pohon pandan. Pertarungan singkat, Peot tersambar, jatuh pingsan. Bang Topan bergelut sengit. Akhirnya ia berhasil menjatuhkan 1 bodyguard ke laut. Tapi yang satunya kabur ke hutan pulau membawa koper hitam. Saat Topan menolong Peot,
Tiba-tiba Nona Elin muncul dengan pistol senapan suar. Di sampingnya, Dr. Yusuf. "Elin, kau pikir mudah menangkapku?" Pak Jalil pantas. "Mati setelah mencuri formula ayahku." Dr. Yusuf. "Selesaikan mereka, lalu kita berlayar ke Sumbawa." Bang Topan tertegun. Ternyata motifnya balas dendam industri farmasi. Namun sebelum tembakan suar meluncur, lampu sorot menyala. Robi dan Dhot berhasil menarik patroli polisi laut yang terpancing rumor Interpol mereka sendiri. Baku tembak kembang api dan suar menerangi senja. Kona melumpuhkan bodyguard kedua dengan tongkat dayung. Pak Rungkat berhadapan langsung dengan Dr. Yusuf, menegaskan, "Kau selamatkan nyawa cucu Pak Jalil dulu. Ingat, mengapa kau berpaling?" Dr. Yusuf goyah, tapi Elin tak mau menyerah. Ia menodongkan pistol ke arah Bang Topan. Namun Peot, baru siuman, menendang pasir ke wajahnya. Elin tersentak. Pistol terjatuh, polisi laut langsung memborgolnya bersama kedua bodyguard. Elin dan Dr. Yusuf ditahan Polres Mataram. Kasus racun kini terungkap. Sebagai skema balas dendam sekaligus pencurian formula obat, Bang Topan menabur bunga di Teluk Senggigi untuk mengenang Pak Jalil. Pak Rungkat tersenyum puas, tapi ia masih menyimpan satu sisa. Seminggu setelah penangkapan Nona Elin dan Dr. Yusuf, situasi mulai tenang. Bang Topan dan Pak Rungkat kembali ke rumah pinggir laut mereka. Tapi malam itu, telepon genggam tua milik Pak Rungkat tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Suara berat dan dalam di ujung sana. "Jika kalian pikir semua sudah selesai, kalian baru melihat permukaannya. Cek laboratorium lama Floratama. Kalian akan tahu siapa dalang sesungguhnya." Tapi dua kata itu menghantui mereka. Floratama Lab, nama perusahaan farmasi tempat Dr. Yusuf dulu bekerja bersama Pak Jalil. Sebelum Pak Jalil keluar dan membangun usaha sendiri. Bersama geng 4G, mereka berangkat ke lab Floratama yang telah ditutup bertahun-tahun lalu. Di kaki bukit daerah Sumbawa Barat. Di dalam, mereka menemukan dokumen, terbakar, botol-botol uji coba, dan sebuah berkas rahasia berjudul Proyek Hijau 14A, Pemurnian Arsenik Biologis. Pak Rungkat tercengang. Haji Malik Supradana adalah politisi kuat dan pengusaha besar yang selama ini dikenal bersih. Saat malam tiba dan mereka menelusuri ruang bawah tanah laboratorium, tiba-tiba pintu besi utama tertutup otomatis. Perangkap aktif. Gas perlahan memenuhi ruangan. Pihak panik. "Pak, ini jebakan. Kita dikurung." Kona mencari ventilasi. Ada lubang, tapi kecil. Cuma satu yang bisa keluar dan cari bantuan. Bang Topan menunjuk Robi. "Kau yang paling kesel. Cepat, cari polisi." Dengan susapaya, Robi keluar dan melarikan diri menyeruni bukit. Di dalam, mereka memeriksa isi berkas yang belum terbakar. Terungkap, Proyek Hijau 14A adalah rencana besar memproduksi racun biologis dalam bentuk suplemen kesehatan. Pak Jalil menolak ikut serta, lalu memutus kerjasama. Itu sebabnya ayah bina. Dr. Yusuf hanya pion. Dalang utama, Haji Malik, yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Malam itu juga, Robi berhasil membawa polisi lokal. Tim diselamatkan, dan dokumen diamankan. Tapi mereka tahu, menyerahkan dokumen langsung bisa berbahaya. Haji Malik punya koneksi luas. Pak Rungkat membuat keputusan. "Kita tak bisa mainkan ini di depan. Kita butuh bukti nyata, video, saksi, transaksi uang. Kita bongkar dia dari dalam." Bang Topan memutuskan menyamar sebagai pemodal baru yang tertarik menghidupkan kembali produk herbal racikan Floratama dengan bantuan Dhot dan Peot yang menyusup. Sebagai tukang cetak brosur kampanye, mereka berhasil masuk ke lingkaran dalam tim kampanye Haji Malik. Di sana mereka menemukan bukti. Uang kampanye disalurkan dari laboratorium rahasia di Pulau Medang. Ada kapal pengangkut bahan kimia yang akan dikirim ke luar negeri. Menggunakan nama pengiriman, ekstrak rumput laut Lombok. Puncaknya terjadi saat tim Bang Topan bersama polisi laut mencegat kapal di tengah perairan. Di dalam kontainer, bukan rumput laut, melainkan botol-botol arsenik cair siap ekspor. Namun para penjaga bersenjata. Terjadi baku tembak di atas kapal. Pak Rungkat terluka ringan.